Salam berjuang. Nah, di Bapak Tudara Senina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik saja di petang hari ini ya. So pemirsa, tadi itu saya sudah habis 30.000 membeli cemilan untuk tukang kan. Hari ini pemirsa saya nak buat kolak pisang campur mata ikan. Karena pemirsa, kebetulan sekali pemirsa, kita kedapatan pisang dari jiran. Tadi dia bagi pisangnya itu pisang apa namanya itu, galuh berangan. Nah, pisang barangan. Jadi pisang barangan ini itu enak sekali kalau dibuat kolak pisang pemirsa. Betul tak? Yang masak-masak saja dulu, saya masak lah yang ini. Tengok. Udah siapkan bahan-bahan yang saya gunakan untuk masak kolak pisang nanti pemirsa. Di rumah ini pemirsa ya, apa aja dimasak itu laku pemirsa, laku sekali. Makanya saya bilang, kalau kita masak apa-apa, walaupun nggak enak habis. Tapi itulah, masak buatnya semuanya malas. Tengok nanti kalau saya sudah masak, pasti semua kurang. Ramai kan? Jimat kalau kita masak macam ini kan. Oke ya, ini tadi juga kita udah siapkan gulanya, ada 1 kemping. Nah, tapi kalau nanti kurang manis, kita akan tambahkan apa? Gula putih ya. Ini kalau gula merah di sini pemirsa, dia tidak dicampur apa-apa ya. Ini memang sangat-sangat original gula merah. Dibuat langsung dari pabriknya. Karena orang kampung kami ini, dia banyak yang buat gula merah. Makanya saya bilang, ini gula merah tuh. Tapi walaupun semua buat gula merah pemirsa, harganya tak ikut pasaran. Kalau kita beli di Binjai harganya 20.000 sekilo, ya beli sini pun beda sedikit aja gitu. Karena mereka juga ikut pasaran ya. Berapa tokeh beli dari mereka, segitu juga mereka jual. Cuma kadang-kadang kalau saudara, kalau kita mau satu saja macam ini, dia tak akan cas harga. Dia cakap, angkalah sudahlah gitu. Tapi ini tadi saya tanya ya, saudara saya yang buat gula merah katanya dia belum lagi masak. Jadi kita beli ke kedai aja lah. Oke ya pemirsa, ini saya sudah siapkan air. Nih saya sudah rendam kita punya jaur resi. Sekarang kita masak jaur resinya dulu ya. Nih. Nah ini saya juga udah siapkan kelapanya, 1 buah kelapa yang udah diparut ya. Di sini kelapa pakai banyak-banyak juga nggak masalah, karena kita pokok kelapa ada besar. Jadi jangan risau ya. Oke pemirsa, ini daripada saya tunggu ini belum masak kita punya jaur resi, saya nak basuh dulu kita punya piring mangkok, karena nggak ada piring mangkok mau minum air pun pemirsa ya. Untung di sini itu pemirsa saya nggak seberapa susah sekali mau buat kerja, karena madawan itu dijaga sama itingnya. Sebenarnya pemirsa, yang saya jelaskan dalam video ini tidak apa ya, bukan karena saya ini ingin sekali terlihat bagus di mata pemirsa semua, enggak. Saya ini sudah saya bilang, apa saya di mata kalian itu terpulang pada cara Anda memandang saya begitu pemirsa. Cara Anda menggunakan mata Anda gitu. Kalau Anda menggunakan mata Anda untuk melihat kebaikan saya, maka baiklah saya. Kalau Anda menggunakan mata Anda untuk melihat keburukan saya, maka buruklah saya terlihat gitu. Jadi saya tidak terlalu terpengaruh dengan pandangan Anda kepada saya ya. Cuman kenapa saya jelaskan di sini pemirsa? Karena Mama Nayan, Mama Mece itu, dia tidak sanggup kalau orang berkata seperti itu. Dia itu macam dia kata, kasihan kali kami ya Kak Wanan. Dia panggil saya Wanan. Kasihan kami ya Wanan, selalu orang bilang kayak gitu, susah hati. Atau Mami jelaskan di video Mami, katanya. Saya bilang nggak usah Mami. Mami bilang apa aja juga nanti orang itu akan bilangnya kayak gitu. Kayak mana sih Kak Sri? Jadi beberapa hari yang lalu ada komen di channel kakak saya dulu di tengah.
Jadi ada yang nanya gini, di tengah kenapa nggak balik kampung? Sebenarnya kakak saya sudah jelaskan di videonya kenapa dia nggak balik kampung. Cuman mungkin orang yang bertanya itu sudah terlepas pandang, jadi ditanyakannya. Terus ada orang komen gini, mungkin dia gaduh sama Sri. Gitu. Jadi saya pikir apa tahu pemirsa? Orang memang selalu kalau melihat saya ini buruk, memang saya akan buruk gitu. Jadi kakak saya sudah jelaskan dia tidak bisa pulang kampung pun orang selalu akan memburukkan saya untuk menjawab pertanyaan dari netizen. Gitu. Jadi katanya mungkin dia gaduh sama Sri. Udah gitu, kemarin ada juga yang komen di channelnya adik ipar saya, katanya gini, kasihan Memenayan gendong si Madeben ke hulu ke hilir, katanya kayak gitu, nggak bisa buat video katanya. Jadi Mama Nayan yang dengar kayak gitu, dia yang sakit hati gitu, dia kasihan sama saya gitu. Saya bilang saya udah biasa sebenarnya, seperti nggak ada pengaruhnya sama saya pemirsa. Jadi ya udah. Kenapa Mama Nayan itu menjaga si Madeben? Jadi kemarin itu katanya begini. Jadi kemarin itu kan kalian pun ada lihat di videonya. Dia ada tanam jagung pemirsa. Udahlah jagungnya itu kurang cantik. Terus udah tiba untuk diambil atau kayaknya nggak ambil sampai jagungnya itu udah tumbuh-tumbuh gitu. Last minute dia terhutang entah berapa juta gitu, saya tak tahu lah. And then dari situ dia tak mau lagi berkebun. Sebulan sebelum saya pulang ke sini. Jadi dulu yang jaga si Madeben itu kalau saya pulang itu anaknya si Pia. Sekarang kan Pia udah ke Malaysia. Jadi kata Mama Nayan, wah nanti kalau kamu balik kampung saya yang jaga Madeben ya. Mami udah nggak sanggup ke kebun lah, penat badan, sakit semua. Katanya kayak gitu pemirsa. Saya bilang oh iya Mami gitu. Intinya saya bukan kosong-kosong menyuruh orang gitu. Bukan saya menyuruh sih, saya minta tolong. Saya bilang saya kesana sini buat video Mami. Kebetulan si Madeben ini dia 3 kali 1 hari makan nasi, and then saya bagi susu tepung. Jadi dia hanya malam saja minta susu badan gitu. Selainnya dia memang nggak minta gitu pemirsa. Jadi Mama Nayan pun disuruhnya si Mece untuk pergi untuk lihat lembu gitu. Jadi dia memang mau rest dia di rumah gitu. Jadi saya bagi Madeben untuk dia gitu, biar dia jaga gitu. Jadi dia pun nggak usah ke kebun capek-capek. Bukan saya suruh, jaga anak saya jaga. Saya suruh orang lain jaga anak saya, sementara saya gila-gilaan buat video untuk cari duit. Kan nggak ini kan pemirsa. Jadi saya selalu bilang sama Mami buat videonya, Mami buat videonya. Karena kemarin itu waktu Mama Nayan pergi itu, Mami saya itu pergi, dia semuanya muntah. Saya paksa pun dia orang buat video, terus handphonenya pun problem, rusak. Tadi dia sudah order handphone baru. Dia bayar mecah angsur lah. Makanya nggak ada videonya pemirsa. Kadang-kadang juga saya bilang Mami buat videonya sini dulu Madeben gitu. Memang dia itu orangnya sangat baik sekali, tahu dia itu kalau tenaga memang tak berkira pemirsa. Walaupun dia muntah-muntah, kalau berhenti dia cakap, "Mak, wah sini Madeben." Karena memang untuk selama saya di sini saya sudah bayar full gitu untuk Mama Nayan itu. Jadi, wah minta Madeben gitu, saya pun nggak tega mau ngasih. Saya bilang tak apa, Mami rehat saya jaga gitu. Tapi kalau saya buat video dia nampak saya menggendong itu mesti dia minta juga. Susah memang dapat orang baik seperti itu. Makanya kadang-kadang kalian kan kadang-kadang tuh yang membuat andaian yang luar biasa itu sebenarnya kalian tahu apa yang kita pikirkan tentang orang itu mencerminkan diri kita. Misalnya kakak saya balik, kakak saya nggak balik, terus kalian bilang mungkin dia gaduh sama Sri, atau mungkin Anda yang seperti itu ketika Anda balik kampung berjumpa sanak saudara, dan satu kakak tak datang, atau mungkin Anda bergaduh dengan kakak Anda makanya dia nggak pulang. Mungkin Anda seperti itu. Jadi orang yang seperti itu pun Anda pikir sudah sama seperti yang terjadi pada Anda gitu. Paham tak? Makanya selalu saya itu pikir ini orang komen kok sampai sebegininya. Saya kadang tuh nggak sampai kepikiran kayak gitu, tapi orang udah ngomongnya kayak gitu. Makanya kadang-kadang tuh apaan sih ini gitu kan. Tapi betul pemirsa, saya sudah bilang untuk buat klarifikasi, untuk buat video seperti ini itu kayaknya nggak fair. Kita cuma hanya bercerita-cerita, nggak ada activity, terus kita adsense kan. Makanya saya jelaskan ketika saya masak ini pemirsa. Oke pemirsa, ini kita punya jaursi udah separuh masak itu. Kita masukkan pisangnya ya. Oke ya, sekarang kita masukkan kita punya santan, sebab pisang nih agaknya udah masak dah. Dia punya pisang sangat merah ya pemirsa, nampak tuh.
Tengok pun kita makan jadi berselera, betul tak? Ini saya tambahkan sedikit garam ya, biar nanti terasa dia punya lemak. Tapi jangan terlampau banyak lah, sedikit je cukup pemirsa. Oke ya, sekarang kita masukkan ini gula merahnya. Gak usah teragak-agak, masukkan aja semua. Nanti kalau kurang manis, kita boleh tambahkan saja gula putih ya. Ini kalau sambil kita nunggu-nunggu tuh, kadang tuh nunggu aja kan bosan ya. Jadinya ya udah kita bersihkan aja ini. Nanti kalau kita bersih-bersih terus tiba-tiba udah masak gitu kan nggak terasa pemirsa. Oke ya, ini kolak kita udah masak. Saya masukkan halia sedikit ya pemirsa. Biasa kalau buat-buat macam ini letak halia, dia akan ada sedikit rasa panasnya pemirsa. Jadi bagus juga sih. Nah, ini kita punya kolak ya. Air panas pun udah masak tuh. Tinggal buat TO je. Nih dia punya pisang hancur sedikit saya buat nih. My goodness pemirsa. Don't say anything, just try my kolak pisang. Oke pemirsa ya, ini saya sudah asingkan untuk Mamak Nayan. Jom kita antar. Oke ya, ini kita antar dulu ya. Ini dia, jom pergi.